Dari channel Noksaral, Bang, bahas Upin Ipin tentang kenapa orang tuanya gak pernah dilihatin ke penonton. Eh, iya juga ya, kenapa orang tua Upin dan Ipin gak pernah gua lihat di semua episodenya. Menarik juga buat dibahas. Oke, kita cari tahu bareng-bareng. Apa alasan kenapa orang tua mereka berdua gak pernah terlihat? Apakah mereka adalah anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya? Karena komunitas fans teori konspirasi juga ada yang pernah berpikir orang tua Upin dan Ipin sengaja membuang mereka sejak bayi. Entah apa alasan secara pribadi, berdasarkan klaim yang beredar bahwa sosok Upin dan Ipin ini berawal dari kisah nyata sepasang anak kembar yang telah tewas dalam sebuah kecelakaan yang merenggut satu keluarga tersebut. Kecelakaan yang amat sangat tragis saat mereka pergi berlibur. Konon, sang ibu dipercaya telah tewas di tempat. Bagaimana dengan keadaan ayahnya? Lalu bagaimana dengan nasib tragis si kembar, Upin dan Ipin? Hai, gue Iki, dan selamat datang di Hororisme, tempat kalian mendengarkan sebuah cerita horor. Pernahkah kalian berpikir apa hal yang paling mengerikan dari sebuah kenangan? Bukan saat kenangan itu hilang, tetapi saat kenangan itu menolak untuk mati. Selama bertahun-tahun kita disuguhi oleh cerita jenaka, tawa polos anak-anak, juga si kembar tak berambut di sebuah desa yang tampak sempurna dan penuh kedamaian, juga keceriaan dari kampung durian runtuh. Mereka berlari, bermain, dan tidak pernah bertambah tua sedikit pun. Waktu seolah berhenti tak berputar. Di layar kaca terlihat seperti kartun yang sangat menghibur untuk semua usia dengan atmosfer yang menggemaskan. Namun kenyataannya tidak begitu. Sebuah realita kelam yang menjadi luka psikologi hingga saat ini. Mengungkap tragedi kelam pada tahun 1995. Sebuah spekulasi dan urban legend paling mengguncang hati sempat beredar di internet. Sebuah kisah nyata tentang satu keluarga yang mengalami kecelakaan fatal saat berlibur. Teori ini menyebutkan bahwa ibu dan ayah telah tewas seketika di lokasi kejadian. Sang kakak selamat, namun luka fisik dan trauma mendalam telah ia simpan sendirian selama ini. Sementara sang adik kembar, satu langsung tewas di tempat, dan yang satu lagi sempat dilarikan ke rumah sakit dan berjuang mempertahankan hidupnya di ruang ICU, sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya menyusul orang tua dan saudara kembarnya. Sebuah pertanyaan dari seorang fans. Perhatikan detail kecil dalam animasi tersebut. Mengapa orang tua mereka tidak pernah ditunjukkan wajahnya secara utuh? Dan mengapa hanya ada foto dari belakang atau bayangan yang samar? Dari segi psikologi, ada istilah yang namanya extreme grief, yaitu keadaan otak yang telah mengalami duka yang sangat hebat. Ingatan tentang orang yang telah meninggal seringkali kabur. Wajah mereka hilang dari ingatan, tersisa figur tanpa wajah. Hilang dari ingatan, foto ini adalah representasi visual dari extreme grief yang menghantui pikiran seseorang.
Jika teori kecelakaan itu benar, lalu siapa sosok Kak Ros dan Opah? Bukan tanpa alasan, seseorang yang pernah mengalami tragedi kematian akan bisa mengubah sikap pada korban yang selamat. Contohnya ada pada Kak Ros. Seorang kakak yang tampak galak bukan tanpa alasan bagi orang yang selamat dari kecelakaan maut. Watak emosional dan sikap protektifnya yang berlebihan adalah mekanisme pertahanan diri dari seorang yang menderita PTSD berat. Dia terjebak dalam ruang ilusi. Setiap bentakan, setiap tugas sekolah yang diperintahkan kepada adik-adiknya adalah upaya meyakinkan dirinya sendiri bahwa adik kembarnya masih hidup dan bermain di kamar sebelah. Lalu, sementara Opah adalah wujud dari penolakan terhadap kenyataan alias denial. Seorang nenek yang menolak percaya bahwa seluruh keturunannya telah meregang nyawa. Kampung Durian Runtuh bukanlah sebuah desa di negara tetangga Malaysia, melainkan sebuah proyeksi ilusi ketidaksadaran yang dibangun oleh luka dan tragedi maut. Jadi, animasi ini adalah dokumenter. Artinya kalian telah melihat dan mendengar sebuah tawa dari orang-orang yang telah mati. Kalau kalian amati lebih dekat Kampung Durian Runtuh ini, karakter-karakternya tidak pernah bertambah usia. Sekolah mereka tidak pernah berganti. Musim datang dan pergi, namun situasi mereka tetap sama. Dalam konsep metafisika, tempat di mana waktu berhenti dan siklus berulang tanpa akhir disebut limbo atau alam sementara. Mereka yang berada di sana tidak menyadari bahwa mereka telah mati. Mereka harus mengulangi hari-hari bahagia yang mereka alami semasa hidup, tertawa di bawah pohon durian, tanpa pernah sadar bahwa di dunia nyata jasad mereka telah membeku di bawah tanah. Pihak kreator mungkin telah mengklarifikasi bahwa ini semua hanyalah karangan fiksi belaka. Namun, keberadaan dua batu nisan yang bertuliskan nama Upin dan Ipin di dunia nyata seolah menjadi momen bisu bahwa duka atas kehilangan anak kecil adalah nyata. Terlepas dari mana yang benar dan cerita rakyat, ada satu hal kelam dari teori ini, bahwa terkadang rasa kehilangan yang terlalu dalam sanggup menciptakan dunia baru, di mana kita bisa berpura-pura bahwa orang yang kita cintai tidak benar-benar pergi. Gua punya satu keyakinan, teman-teman. Jika teori ini benar, jika klaim bahwa mereka telah tiada sejak tahun 1995 itu nyata, maka logikanya si kembar lahir pada era 1990-an. Artinya, di saat kita yang menonton ini terus bertumbuh, menua, dan menghadapi kerasnya dunia, Upin dan Ipin tetap di sana. Waktu mereka terhenti di usia 5 tahun, di masa kanak-kanak yang polos, sebelum mereka mengenal artinya akil balik, dan sebelum mereka sempat merasakan rasanya jadi dewasa. Mereka tidak pernah menua, karena di dalam memori dan duka yang membeku, mereka akan selamanya menjadi anak-anak.